Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaid Nasution dari kelas 2 SIB dengan mata kuliah framework lanjutan. Hari ini saya bakal membuat video laporan tentang mata kuliah dari framework lanjutan yang ada di pertemuan 11, yang dimana di tugasnya itu kita nanti bakal menerapkan penggunaan use effect dengan dependency stage serta dynamic road. Nah, sebelum masuk ke visual code-nya, saya bakal jelasin dulu apa yang bakal kita terapkan ini, yang dimana penggunaan use effect itu adalah salah satu hook penting dalam React yang digunakan untuk menangani efek samping side effect di dalam komponen. Efek samping ini bisa berupa pengambilan data dari API, manipulasi langsung terhadap DOM, menyetel timer, menyimpan data ke local storage, dan sebagainya. Hook ini dijalankan setelah komponen selesai dirender ke layar. Secara default, use effect akan dijalankan setiap kali komponen dirender ulang, tetapi kita bisa mengatur kapan efek tersebut dijalankan menggunakan dependency array. Jika arraynya kosong, maka efek hanya dijalankan sekali saat pertama kali komponen di mount. Ini sering digunakan untuk meniru perilaku komponen di mount pada kelas komponen. Use effect dengan dependency stage, dalam penggunaannya use effect bisa dipasangkan dengan satu atau lebih dependencies seperti stage atau props. Tujuannya adalah agar React hanya menjalankan use effect saat salah satu dari dependencies tersebut berubah. Misalnya, jika kita ingin menjalankan fungsi tertentu setiap kali nilai state count berubah, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Nah, seperti ini use effect. Nah, untuk aksi yang dijalankan saat count berubah. Dengan cara ini, kita bisa mengontrol perilaku reaktif dari komponen agar hanya melakukan sesuatu ketika nilai tertentu berubah. Bukan setiap kali komponen dirender. Ini sangat berguna untuk efisiensi dan menjaga agar komponen tidak melakukan pekerjaan yang tidak perlu. Nah, lanjut ke dynamic road. Dynamic road adalah teknik routing yang memungkinkan kita membuat halaman dengan parameter yang berubah-ubah, seperti ID produk, nama pengguna, atau slug artikel. Di React Router, dynamic road ditulis dengan format parameter, contohnya user/id. Ini berarti bagian ID akan digantikan dengan nilai aktual dari URL saat aplikasi dijalankan, seperti user 123. Ketika menggunakan dynamic road, kita bisa mengakses nilai parameter tersebut di dalam komponen. Tujuan menggunakan hook useParam dari React Router misalnya seperti ini, const id useParam. Nah, dengan dynamic road kita bisa membuat halaman yang fleksibel dan dinamis. Contohnya halaman detail produk atau profil pengguna, tanpa harus membuat satu file terpisah untuk setiap kemungkinan URL. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari materi yang bakal kita terapkan di visual code-nya. Nah, langsung saja kita ke visual code-nya. Nah, di visual code ini kita bakal membuat folder baru. Nah, lokasi foldernya itu bebas, kita mau bikin di mana. Nah, saya bikin foldernya itu di pertemuan 5 ini. Nah, nama foldernya itu adalah data. Nah, di dalam folder data ini ada file yang kita bakal bikin, yaitu produk sedap JSON. Nah, ini. Jadi nanti produk-produk yang ditampilkan itu bakal ngambil dari produk sedap JSON ini. Nah, setelah bikin ini, kita bakal membuat file baru lagi yang ada di page, yaitu file produk JSX. Nah, ini adalah tampilan dari codingan dari produk JSX-nya. Nah, di sini kita jangan lupa juga terapkan untuk query. Sini ada juga use effect supaya tadi ketika menjalankan API servernya tidak terbebani. Nah, seperti ini untuk penerapan dari use effect-nya. Nah, di sini adalah untuk header dari halaman produk JSX. Nah, jadi di headernya itu ada halaman inputan pencarian. Jadi bisa nge-search gitu, nge-search query yang bisa kita cari misalnya kita mencari produk yang ada di datanya gitu. Di sini adalah untuk tampilan halaman tabelnya. Nah, di sini adalah penerapan link ya. Jadi saat di halaman produk JSX itu kita bisa pergi ke halaman produk detail supaya bisa melihat detail dari produk yang kita beli gitu misalnya. Kurang lebih seperti itu. Nah,
kita kan bikin file baru nih Proto.jsx. Jangan lupa juga kita terapkan di sini di sidebar JSX, yaitu di layout, di folder layoutnya di file sidebar JSX. Nah, jangan lupa kita terapkan ini supaya di sidebarnya itu kita bisa pergi ke halaman produknya. Karena kalau tidak di ini kita nggak bisa pergi mengarah ke halaman produknya. Dan jangan lupa juga kita terapkan rootnya yang ada di main.jsx di sini. Nah, jangan lupa juga kita terapkan ininya, rootnya untuk di main.jsx-nya supaya dia bisa ngerutnya itu. Dan ini juga jangan lupa kita bakal ditambahin ini cons product detail supaya dia bisa ke halaman dari produk detailnya. Nah, di sini juga ada diterapkan root untuk produk detailnya. Oke, kita langsung aja ke runningnya. Nah, di sini kebetulan udah juga saya running. Nah, di sini adalah tampilan dashboard seperti biasa tadi. Nah, di sini adalah halaman produk yang tadi kita tambahin di sidebar ya. Nah, ini adalah tampilan dari halaman yang ada di produk setup.json tadi. Nah, ini adalah untuk linknya supaya dia bisa ke halaman produk detailnya. Misalnya kayak gini, kita klik aja namanya. Nah, dia bakal nampilin ini. Nah, ini juga. Nah, ini juga. Dan di sini kita juga bisa nge-search untuk cari produknya, misalnya kayak gini. Nah, gitu. Nah, cara kita supaya kita tahu kalau saat kita menjalankan API-nya, bagaimana cara kita tahu supaya saat kita menjalankan API server itu tidak terbebani gitu. Nah, kita klik kanan, kita klik inspect. Nah, kita klik di sini. Nah, kita klik network. Nah, kita klik yang ini, fetch /xhr gitu. Nah, di sini. Nah, jadi saat kita klik, nah dia kayak gini. Jadi servernya itu tidak terbebani gitu. Jadi kayak menumpuk gitu filenya banyak-banyak gitu di sini. Ya, ini misalnya. Nah, jadi saat kita refresh, nah dia kembali lagi ke yang biasanya gitu. Jadi supaya tidak menumpuk aja. Kurang lebih seperti itu untuk penerapan dari use effect tadi, supaya saat kita menjalankan API servernya tidak terbebani gitu tadi. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video laporan dari mata kuliah framework lanjutan ini. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.